One, two, three, come on. Come on, come on. Qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan HNI yang insya Allah dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini senang sekali, bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi keilmuan kita di malam hari ini insya Allah, dan ilmu yang kita dapatkan memberikan kemanfaatan tidak hanya pada diri kita, tapi juga memberikan manfaat buat orang lain insya Allah. Amin. Malam hari ini ada dua sesi yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada dari saya sebagai pemateri pertama atau sebagai learning facilitator pertama yang akan memberikan atau berbagi terkait dengan bagaimana mengenal karakter orang sebagai bentuk kesuksesan kita di HNI. Dan di poin sesi kedua nanti ada Pak Dedi ya, insya Allah, yang juga merupakan salah satu orang yang sangat hebat sekali di HNI, yang akan berbagi tentang bagaimana mendesain dream untuk kita bersama-sama sukses di HNI. Baik, langsung saja. King Agus, saya ada waktu berapa lama kurang lebih? Boleh dapat gambarannya? Sekitar 1 jam lebih, Solver. Masya Allah. Kang Dedinya mana nih Kang Dedi? Kang Dedi mana nih Kang Dedi nih? Ada nanti dia. Ada ya. Alhamdulillah Kang Dedi ya. Baik. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi terkait dengan mengenal karakter orang ya sebagai salah satu kunci sukses di HNI. Ini sebenarnya satu boleh dibilang satu narasi ya bagi kita semua yang sama-sama sedang berada pada bisnis di HNI ini. Kenapa? Karena HNI ini sebagaimana kita tahu adalah merupakan bisnis networking yang melibatkan manusia, bukan robot ya. Kalau kita melibatkan robot, mungkin kita nggak perlu bahas ini, nggak perlu belajar ini, tinggal tekan tombol selesai semua ya. Tapi karena kita berhubungan dengan manusia, otomatis maka kita harus memahami terkait dengan manusianya itu sendiri. Ada satu ungkapan yang sering banget kita mendengar gitu ya, mungkin istilah ini sering banget disampaikan, yaitu adalah memanusiakan manusia. Ini benar banget ya, ungkapan ini baik di kalangan bisnis, di kalangan dunia HR, di perusahaan-perusahaan ini terkenal banget gitu ya. Artinya orang itu akan merasa nyaman dan tenang ketika dia dimanusiakan. Nah, bicara tentang memanusiakan manusia ini adalah satu istilah yang dulu pertama kali saya mendengar itu saya tidak dapat gambaran konkretnya itu seperti apa gitu ya. Saya tidak paham tentang bagaimana implementasinya memanusiakan manusia itu. Hingga pada akhirnya 2012, karena background saya adalah sebelumnya seorang konselor, saya dosen bimbingan konseling juga, saya belajar di dunia konseling, dunia bagaimana mengenali juga mempelajari karakteristik manusia dalam konteks secara keilmuan profesi saya sebagai konselor. 2012 saya terjun secara fokus sampai hari ini mendalami tentang apa yang namanya potensi genetik manusia. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Jadi saya akhirnya menemukan jawabannya tentang bagaimana memanusiakan manusia dari apa yang kita sebut dengan genetikanya dia secara hereditary maupun unhereditary. Nah, itu ada ungkapan-ungkapan yang mudah-mudahan nanti lebih familiar kepada rekan-rekan semua ya. Karena saya secara pribadi untuk bisnis di HNI ini sudah sejak awal dulu waktu SMA. Ya, SMA sekitar tahun 2000-an, sekitar tahun 2000. Saya sudah aktif di HPA dulu, namanya masih HPA dulu. Lalu kemudian seiring zaman berubah gitu ya, dari HPA ke HPAI dan sebagainya, sampai hari ini saya sekitar 3-4 bulan lalu saya menyatakan diri kepada Pak Haji Awang sebagai orang yang pertama kali saya ketemu dengan beliau di jaringan HNI yang struktur baru ini. Dan ada King Agus di sini yang juga menjadi guru saya, mentor saya. Saya menyatakan saya melakukan reborn terhadap HNI ini, gitu ya. Dan saya mulai membangun sebuah jaringan sistem baru namanya HNI Genetik.
di mana kemudian saya memfokuskan kepada bagaimana potensi genetik manusia itu menjadi fundamentalnya, gitu ya. Karena saya melihat bahwa sukses itu ada polanya, sukses itu ada jalurnya, sukses itu ada algoritmanya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah algoritmanya kayak gimana, jalurnya kayak gimana, gitu. Karena kalau kita belajar dari para leader kita hari ini, leader-leader yang sudah masuk kepada LED gitu ya, yang mau dia di platinum dan sebagainya, mereka punya jalur kesuksesannya masing-masing, caranya masing-masing, metodenya masing-masing. Kalau ini bisa kita bedah dalam sudut pandang secara genetika, ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena teman-teman tinggal menentukan genetikanya teman-teman itu apa, ya, Bapak Ibu apa, lalu diselaraskan dengan genetika leader dari para leader HNI kita hari ini, yang itu kemudian bisa kita match dengan polanya. Jadi memang ini akan ada polanya, gitu ya. Nah, itu yang membuat pada akhirnya saya melakukan rebound dan melakukan sebuah proses menggali dan mendevelop secara masif, secara tersistematis terkait dengan bagaimana bisnis di HNI. Oke, gitu ya. Jadi malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang mengenal karakter orang ya, sebagai salah satu kunci sukses di HNI. Oke, saya lanjut. Nanti kita akan bisa banyak diskusi sebagai bagian daripada menambah khazanah keilmuan kita, insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, ada satu, kalau boleh saya bilang ini adalah sebuah nasihat berharga yang pernah saya dapatkan dari leader kita, LED Platinum, Ustadz Bagus Hernowo. Beliau menyampaikan tentang bagaimana key for success, ya, kunci daripada kesuksesan. Bagaimana Ibnu Qayyim itu, beliau dalam Madarijus Shalihin halaman 37 mengatakan beliau mengaitkan seluruh ilmu pengetahuan itu dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan iman kepadanya. Dan inilah integrasi ilmu dan iman. Artinya dalam kehidupan kita perlu mengintegrasikan antara keilmuan dengan keimanan. Supaya apa? Karena ilmu itu sesungguhnya adalah cahaya hidayah, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang mendapatkan hidayah, gitu ya. Karena syarat untuk kita hijrah, syarat kita untuk melakukan satu proses lompatan besar dalam hidup itu adalah berupa ilmu yang kita dapatkan sebagai sumber inspirasinya. Maka bisnis kita di HNI yang perlu kita bangun mindset-nya di awal atau paradigmanya di awal adalah pertama, bagaimana ma'rifatullahnya kita ya, sebagai tujuan kita. Bisnis ini kita niatkan adalah untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Untuk Allah, karena Allah gitu ya. Jadi semuanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bisnis ini menjadi keberkahan. Bila ada hal-hal yang sifatnya kemudian tidak berkah, itu nanti Allah luruskan. Allah akan ingatkan dengan berbagai macam caranya, gitu ya. Maka niatnya hanya pada Allah. Jadi innamal amalu biniatnya, ya, amalnya itu biniatnya, niatnya itu untuk hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu biniat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bukan kepada hal yang lain, gitu kan. Kalau dalam hadisnya apakah kepada imro'atan yang kihuha au yusibuha gitu kan, atau untuk pada wanita yang mau dinikahi atau karena orang lain gitu ya, atau kepada dunia ya kan yang mau kita miliki. Jadi semua hanya pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian Allah berikan jalan-jalannya. Nah, itu dia. Karena jelas ayatnya dalam Quran, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan nanti jalan-jalan keluarnya, ya, solusi-solusi yang tidak terduga yang tiba-tiba untuk membuat kita pada akhirnya ada jalan menuju kesuksesan kita di HNI. Kedua adalah yang perlu kita pahami adalah cara mencapai tujuannya adalah bagaimana kemudian interaksi kita dengan manusia. Ma'rifatul insannya juga perlu kita perbaiki. Karena sekali lagi bisnis HNI ini bisnisnya manusia to manusia ya. Human to human ya, manusia kepada manusia. Maka ini perlu dibangun gitu. Nggak cuma sekedar, mohon maaf ini mungkin bahasa saya agak kasar. Tidak hanya sekedar sapi perah gitu ya, yang kita kemudian rekrut untuk kita habis-habisan kita untuk kita mendapatkan untung gitu ya. Bukan itu gitu. Karena bisnis ini adalah bisnis keumatan, bisnis yang kemudian memberikan keberkahan. Maka setiap orang yang ada dalam sebuah tim kita, mereka harus mendapatkan lebih. Maka itulah yang kita sebut dengan salah satu arti daripada tim itu adalah together everyone
achieve more. Nah, gitu bahasanya ya. Jadi salah satunya adalah konsep daripada tim adalah together everyone achieve more. Apa itu? Artinya setiap orang dalam satu tim yang kita bangun, mereka harus punya manfaat besar. Harus ada penambahan nilai, value pada saat mereka bergabung dengan tim kita gitu. Nah, ini penting poinnya ya. Maka key for success ini 2 poin yang perlu kita bangun paradigmanya. Nah, bicara tentang masalah manusia, maka bicara tentang karakter tadi kita sudah pahami, dan ternyata karakter itu merupakan sesuatu yang secara potensi itu sudah diberikan sama Allah itu sejak kita lahir. Ya. Artinya setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Jadi keadaan seseorang itu menurut bagaimana dia sejak dilahirkannya, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Isra ayat 84, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Nah, kalimat ya'malu 'ala syakilatihi, syakilah itu bermakna bahwa setiap kita berbuat menurut keadaannya masing-masing. Artinya, setiap kita terlahir memiliki keunikan potensinya sendiri, memiliki karakter yang khasnya sendiri. Kok bisa gitu? Nah, ini ada satu riset ya. Saya sampaikan pada malam hari ini, yang belum pernah saya sampaikan kepada sebelum-sebelumnya, bahwa di dalam satu konsep tentang the human behavior, karakter seseorang atau kondisi seseorang itu bisa berubah, changeable. Tapi ada satu yang nggak berubah, fixnya adalah bagaimana behavior itu sendiri ternyata merupakan akumulasi dari apa yang ada di dalam dirinya. Nah, yang ada di dalam dirinya itu ada kurang lebih di antara dalam satu riset itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah DNA-nya sendiri. Ya, bagaimana DNA itu mempengaruhi pada akhirnya behavior seseorang. Ini yang kita sebut dengan personality genetik. Ini yang kita sebut dengan potensi genetik. Lalu ada moral, ada etika, ada nilai yang dia dapatkan dari sejak dia lahir. Mungkin pada akhirnya orang yang hidup di mungkin daerah Sumatera Utara dengan mereka yang hidup di Jawa Tengah itu mereka punya etika tersendiri, punya nilai-nilai kesukuan, budaya tersendiri. Artinya ini juga sedikit banyak mempengaruhi pada diri seseorang. Selanjutnya adalah personality, kepribadian yang terbentuk pada akhirnya ketika dia berinteraksi dengan lingkungan. Dan juga referensi-referensi keilmuan itulah yang pada akhirnya membangun yang namanya thinking preference. Kesemua itu terakumulasi melahirkan satu behavior pada diri seseorang. Nah, yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah bagaimana mengenali karakter orang tadi sebagai bagian daripada khususnya kita di HNI, melihat dari sudut sisi DNA-nya. Dari sisi genetikanya. Apakah bisa? Bisa. Karena sekarang sudah ada pendekatannya, sudah ada alatnya, sudah ada tools-nya gitu ya. Nah, ini yang bisa kita kemudian sama-sama nanti pelajari lebih lanjut gitu ya. Insya Allah nanti kalau nggak salah di November itu ada event saya dengan Ustadz Bagus itu terkait dengan bagaimana sukses bisnis di HNI dengan personality genetik gitu. Nah, cara mengenalinya itu banyak ya. Di dunia ini, mungkin teman-teman atau rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian sering banget dengar istilah-istilah alat tes gitu ya. Tapi poinnya begini yang mau saya sampaikan, bahwa karakter itu pada diri seseorang ada yang sifatnya adalah genetika tadi yang saya bilang. Dia kemudian tersusun secara algoritma dalam tubuh diri seseorang itu. Nah, ada yang namanya psikometrik, ada yang namanya biometrik. Kalau yang psikometrik, caranya adalah dengan menggunakan observasi langsung. Bisa menggunakan quiz-quiz sehingga mendapatkan hasil nanti. Ada juga dengan paper and pencil test, ya isi-isian. Mungkin kalau ada yang pernah tes IQ, tes DISC, MBTI, talent mapping dan sebagainya, yang menggunakan isian itu masuk kepada ranah psikometrik. Hasilnya secara kekuatan atau kelemahan kadang cenderungnya kurang stabil, biasanya berubah, biasanya. Tapi ada juga yang nggak berubah, ya. Tapi biasanya berubah. Kenapa? Karena mengikuti dengan keadaan kita saat itu, gitu ya. Kalau kita memang lagi oke, mood-nya fun, dengan tes DNA. Ini juga masih proses kita dalam proses penelitian. Hasilnya stabil, cukup 1 kali tes seumur hidup dan menggunakan kode-kode atau coding. Ya. Di dalam
masyarakat kita terkenal ada namanya tes fingerprint multiple intelligence atau tes Stephen, biometric Stephen, ya, atau lagi nanti ada tes DNA, Stephen DNA itu yang lagi proses. Gitu. Nah, saya menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan Stephen tadi, ya. Itu adalah sebagai alat tools yang memang saya coba gunakan untuk melihat bagaimana personality genetik seseorang dan itu tidak berubah. Cukup satu kali tes seumur hidup dengan investasi yang tidak terlalu besar, gitu ya. Nah, ini yang coba saya kemudian gabungkan dengan konsep bagaimana membangun sistem manusianya pada di HNI. Oke, next. Nah, bicara tentang genetika manusia, kita sebenarnya sudah pernah belajar dulu waktu mungkin SMA terkait dengan satu rumusan fenotip sama dengan genotip plus lingkungan, gitu ya. Nah, artinya bahwa keadaan diri kita itu terbentuk dari bagaimana unsur genetika kita yang kita punya dan lingkungan yang ngebentuk kita, gitu ya. Nah, hukum Paretonya kita bangun, kita buat situ. Genetika kita tuh memang 20%. Tapi yakinilah bahwa 20% itu, gitu ya, 20% itu sedikit banyak akan mempengaruhi diri kita. Gitu. Nah, kemudian ada lagi 80%-nya itu adalah lingkungan. Berarti dengan demikian lingkungan berpengaruh dong, Sulfur Agung, pada diri manusia. Betul. Oleh karenanya, kita harus menentukan lingkungan yang tepat. Artinya, treatment kita kepada diri seseorang yang kita sebut dengan memanusiakan manusia tadi, itu harus tepat. Gitu. Karena ada orang yang senangnya diajak ngomonginnya detail. Ada orang yang senang diajak ngomonginnya secara analitis. Ada orang yang cukup ngambil gambaran besar aja sudah cukup. Ada lagi orang yang kemudian senangnya diajak ngobrol cerita, gitu ya. Atau ada orang yang senang kalau udah bicara tentang bagaimana mengambil satu kebermanfaatan. Jadi ini beda-beda setiap orang itu. Dan saya yang telah kemudian menjalaninya sejak 2012 sampai hari ini sekitar 8 tahun dan saya sudah keliling beberapa negara, ternyata mereka punya pola yang hampir sama dalam konteks secara genetika. Nanti itu yang kemudian saya mau bahas malam hari ini. Tapi itu adalah sebagai rekomendasi ya, sebagai gambaran gitu. Tapi kita perlu juga memahami secara umumnya seperti apa. Nah, di dalam konsepnya, blueprint genetika manusia yang saya kemudian coba terapkan dalam keseharian saya atau dalam kondisi saya menjalankan bisnis, maka kita harus memahami apa yang namanya kita sebut dengan strata genetika. Yang di paling atas adalah yang paling tinggi. Ya. Itu adalah yang paling tinggi stratanya, yakni adalah perbedaan gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini udah pasti banget nih, ya karena ini adalah merupakan fitrahnya dari Allah bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan konsep potensi genetik Stephen. Itu mengambil dua bagian tadi, mesin kecerdasan dengan drive kecerdasan. Mesin kecerdasan itu adalah operating systemnya, ya. Mesin kecerdasan itu adalah operating systemnya pada konsep Stephen. Manusia, miliaran manusia di dunia disederhanakan menjadi 5 tipe. Ada tipe sensing, ada tipe thinking, ada tipe intuiting, ada tipe feeling, ada tipe insting. Nah, itu dia. Jadi 5 miliaran manusia di dunia disediakan jadi 5 tipe. Apakah orang feelingnya Eropa dengan orang feelingnya di Indonesia sama? Sulfur Agung, sama saya bilang. Kenapa? Karena saya sudah tes. Orang Eropanya yang feeling mengatakan, this is me, ini saya banget nih gitu. Bahkan ada, kalau pernah dengar ada Dr. Zain namanya. Beliau adalah orang yang sering mobile ke keliling negara-negara untuk mengambil donasi untuk refugees, ya, para pengungsi Palestina yang di Libanon. Itu saya tes waktu di Jakarta, di salah satu hotel saya tes, beliau hasil tipenya insting. Dan beliau mengatakan bahwa ini cocok banget dengan karakter saya gitu. Ini orang Libanon yang asli, yang sering membantu refugees, ya, para pengungsi Palestina ke Libanon. Artinya bahkan di Singapura sendiri, kantor saya di Singapura, orang di Singapura dengan orang Indonesia tipenya yang sama karakternya. Ini menarik kajiannya. Dan yang lebih menarik adalah bahwa konsep Stephen ini asli Indonesia. Ya, asli buah karya orang Indonesia, namanya Pak Farid Poniman. Beliau orang Madura, ya, kemudian bersama dengan Pak Jamil Azzaini dengan Pak Indrawan Nugroho, beliau bikin Kubik Leadership. Beliau mengkonsen kepada konsep Stephen ini. Artinya bahwa Stephen pun merupakan produk asli orang Indonesia. Seperti HNI yang juga digagas oleh orang Indonesia saat ini untuk dibangun infrastruktur dan sebagainya.
Nah, karena HNI dengan Stipin sama-sama produk Indonesia, maka ini mempunyai algoritma yang sama. Asli produk Indonesia yang perlu kita banggakan ke dunia, gitu maksudnya. Ya, karena kan kita disuruh oleh iklan kan, cintailah produk-produk Indonesia, gitu kan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Oke, selanjutnya adalah kapasitas hardware, kapasitas otak kita, bahwa setiap kita terlahir dalam keadaan cerdas. Oke, makanya tidak ada yang namanya istilah anak itu terlahir bodoh itu nggak ada. Semua dalam kondisi cerdas, meskipun dia dalam keadaan berkebutuhan khusus sekalipun, dia dalam keadaan yang cerdas. Hanya saja caranya untuk mengembangkannya berbeda antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Tapi yakinilah bahwa mereka yang berkebutuhan khusus pun, mereka punya potensi dalam hidup mereka selama mereka di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena sekali lagi kita harus memahami bahwa kita terlahir di dunia ini adalah masuk ke dalam orang-orang yang menjadi pemenang. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena kita terlahir saja ke muka bumi itu merupakan bagian daripada kemenangan kita waktu di alam rahim. Gitu. Saya tidak perlu ceritakan bagaimana prosesnya, yang jelas bahwa sel sperma itu hanya satu yang bisa membuahi sel telur gitu ya. Cuma hanya satu dari sekian miliar kan gitu. Artinya kita bertarung, berkompet dengan miliaran yang lainnya gitu ya, miliaran sperma lainnya untuk bisa membuahi sel telur, dan kita menang. Kita akhirnya berhasil terbuahi, lalu kemudian dibentuklah sedemikian rupa dalam proses yang panjang selama kurang lebih sekitar 9 bulan gitu ya. Dan kemudian lahirlah ke muka bumi ini ketika kemudian dalam perjanjian kita dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita kemudian menjadi saksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, gitu ya. Nah, ini menarik bahwa terlahir kita dalam keadaan cerdas. Nah, pertanyaannya adalah, boleh dong biar saya agak sedikit tidak sendirian sepertinya bicara, boleh di chat gitu ya. Kira-kira kita terlahir cerdas ini itu siapa yang membawa dominannya, atau dari siapa? Jawabannya ada 3. Dari bapaknya saja, yang pertama, kedua dari ibunya saja, atau yang ketiga dari bapak ibunya. Silakan, boleh di chat jawabannya. Belum ada yang chat? Oke. Dari Bapak, baik, terima kasih Pak Rizwan sudah memulai dengan jawaban ya dari Bapak. Yang lain silakan. Dari Bapak juga, Bu Rahati. Oke. Dari mana kita terlahir cerdas? Dominan kita cerdas itu dibentuk pada saat kapan dan oleh siapa? Gitu ya. Dari Ibu, baik Ibu. Oke, siap Haji Awang, Ibu ya. Ada yang dari dua-duanya, Bapak dan Ibu, jawabannya? Itu jawaban tengah-tengah ya. Ini saya lihat cek ternyata yang hadir 27 orang nih, Masya Allah. Partisipan 27. Dahsyat ini. 27 orang. Kalau anak perempuan dominan ke ayah, kalau anak cowok ke ibu. Oke. Terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi? Yang memberikan jawaban dari Bapak. Oke, siap. Ibu dong. Iya, oke. Nggak mau lah nih. Kayaknya ini kalau kita bikin survei ini seimbang nih kayaknya nih, surveinya nih. Ada dari ibu, dari bapak nih seimbang kayaknya. Oke, baik. Dari ibu, oke. Yang penting ada jawaban ya, ada jawaban. Ya, ada penting ada jawaban dari ibu atau dari bapak atau dari bapak dan ibu gitu ya. Oke. Yang penting ada jawaban, karena kalau yang nggak jawab, saya khawatir nanti pilihannya yang keempat, ini dari tetangga akhirnya ya. Nah, itu. Oke, baik. Persentase ibu lebih dominan, baik, luar biasa jawabannya. Ibu dari pertama, beliau nggak ngandung, oke, baik. Kita lihat hasil risetnya ya, artinya saya akan sampaikan bagaimana hasil risetnya terjadi. Oke, saya rasa cukup ya. Jawabannya mayoritas ada bapak, ada ibu, ada bapak dan ibu. Oke, no problem, nggak ada masalah. Jadi hasil risetnya ternyata bahwa kecerdasan itu dibentuk pada saat dia dalam kandungan.
Dan salah satu dari dua orang tua kita yang memberikan kemudian dampak besarnya adalah pada saat dia mengandung, ya berarti jawabannya adalah cerdas itu diturunkan dari ibunya saja. Gitu ya. Kenapa dari ibunya saja? Karena ibunya mengandung. Dari mana letak pembentukannya? Itu pada saat ibu mengandung, dia mendapatkan asupan gizi, ya, nutrisi yang tepat, nutrisi yang baik, gizi yang baik, itulah yang membentuk pada akhirnya proses kecerdasan pada sang anak di dalam kandungan. Jadi kalau bapaknya mau ngaku-ngaku, maka bapaknya pada saat ibunya mengandung, berikanlah makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Ya, baru boleh ngaku-ngaku. Jadi ketika nanti anaknya pinter, wah ini anak bapak nih pinter gitu ya. Itu boleh tuh. Kalau misalnya waktu saat ibunya sedang mengandung, hamil, cuma dikasih makan Indomie doang gitu ya. Ya aduh, atau makan makanan yang nggak bergizi, kayaknya nanti kalau bapaknya bilang, oh ini anak bapak nih pinter, ibunya boleh bilang enak aja gitu ya. Terus gimana dong Solver Agung kalau misalnya udah kelewat, ya bikin lagi ya, masih bisa lanjut programnya. Jadi diperbaiki ya kesalahan sebelumnya gitu. Nah, cuman ada satu yang menarik, bahwa disitulah peran bapak, ya peran suami dalam konteks cara mencerdaskan sang ibu gitu ya. Tidak hanya memberikan makanan bergizi, nutrisi bergizi pada saat mengandung, pada saat sedang hamil gitu ya. Kalau sekarang ada omega kan, nah, ada nutrisi-nutrisi dari HNI yang bisa kita berikan pada istri kita. Yang kedua adalah dari segi konteks pendidikan. Maka sang ibu juga harus berikan kecerdasan. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama kali. Maka ibunya harus cerdas gitu ya. Dari siapa yang membuat dia cerdas? Dari suaminya, dari bapaknya. Itu kira-kira gambarannya ya. Jadi bukan dari tetangganya ya, tapi dari orang tuanya. Nah, bedakan dengan karakter. Karena kalau bicara tentang karakter, itu bicara tentang bagaimana kemudian ternyata dalam rumusannya, ini ada sumbangsi dari orang tua yang kita sebut dengan hereditary, diturunkan dari kedua orang tua. Ada yang memang dia secara khas, itu disebut dengan unhereditary. Dia tidak diturunkan dari kedua orang tua. Ini yang kita bilang tadi, Stephen itu dia unhereditary, dia tidak diturunkan dari kedua orang tua. Sisanya, kapasitas otak, kemudian tipologi tubuh, wajah, ya bahkan mesin nih, mesin tubuh, ya mesin tubuh. Kalau dia laki-laki, mesin tubuh atas, maka dia ikut kepada ayahnya, pada laki-laki. Tapi mesin bawahnya itu pada ibunya, yang ikut kepada mesin ibunya. Sedangkan pada perempuan, mesin atasnya ikut kepada ibunya, mesin bawahnya ikut kepada ayahnya. Kalau dalam segi konteks secara kedekatan, maka anak perempuan dekat dengan ayahnya, anak perempuan dekat dengan ayahnya, anak laki-laki dekat dengan ibunya. Itu adalah gender. Bahasanya di gender tuh, di poin pertama gitu ya. Tetapi ada yang menarik di sini kajiannya. Kalau ada anak laki-laki, lalu dia dekat dengan ayahnya, berarti ayahnya hebat. Karena itu lintas gender itu. Itu bicara tentang benar-benar peran ayahnya luar biasa. Sehingga anak laki-laki itu bisa belajar menyukai ayahnya, mengagumi ayahnya. Itu keren, ayahnya. Begitu pula ketika ada anak perempuan, dia mengagumi ibunya. Ya, dia menyukai ibunya, bagaimana ibunya mendidik dan sebagainya. Berarti ibunya keren. Nah itu catatan yang boleh dijadikan satu catatan buat kita bersama. Jadi kalau ada hari ini seorang anak laki-laki dia kurang dekat dengan ayahnya, berarti kita perlu cross check evaluasi pada ayahnya. Dan kebalikan juga kepada ibunya ketika ada anak perempuan dengan ibunya tidak dekat gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Itu bicara tentang bagaimana cross line tadi kalau misalnya bicara tentang anak perempuan dominan ke ayah, anak cowok ke ibu. Biasanya tadi karena mesin atas, maka si anak perempuan tadi bisa jadi ada sedikit ya secara tipologi tubuh wajah itu pasti ada dari kedua orang tuanya. Nah, yang bermasalah adalah ketika anak itu tidak ada tipologi tubuh dan wajahnya mirip kepada orang tuanya. Nah, itu perlu di tes DNA ya sekali lagi. Itu kira-kira gambarannya ya, kapasitas otak. Kemudian di bagian akhir ini bicara tentang golongan darah ya. A golongan darah, B golongan darahnya AB, dan golongan darahnya O atau 0. Oke. Di sini yang golongan darahnya A siapa? Boleh di-chat? Yang golongan darah A boleh chat siapa saja? Aku. Oh ya. Boleh di chat aja. Di chat kalau yang A tulis A gitu ya. Yang B boleh tulis B, yang AB boleh tulis
AB di chat, kemudian yang O boleh tulis O atau 0 di chat. Oke, keren. B, beta. Ini golongan darah apa? Beta. Mbak Ira ini. Golongan darah baru, Mbak. Oh, oke. Yang AB ada yang AB? Oke, alhamdulillah ada. Baik, alhamdulillah. Oh, juga ada ya. Oke. Intinya harus tes ya, golongan darah ini, blood type ini. Jangan sampai nggak tes. Jangan kita golongan darah biru nih, ya kan? Golongan darahnya bangsawan. Cuman kita lahirnya di generasi ke-8. Sedangkan harta keturunannya itu, harta kekayaan keturunan itu sampai di golongan ke-7. Ya. Jadi kita mulai dari awal lagi ya kira. Bisnis HNI untuk membangun kerajaan. Bisnis kita nih. Oke, kalau nggak salah B, ya udah. Kalau nggak salah ya, berarti ya B gitu ya. Oke, yang golongan darah A, boleh diperhatikan. Golongan darah A ini, kata kuncinya itu apa-apanya dipikir. Nah, itu dia. Ya, jadi ini golongan darah yang memunculkan karakter spontanitasnya. Si golongan darah ini kan spontanitas, dia muncul karakter di awalnya. Itu A-nya apa-apa dipikir, gitu ya. Jadi ketika misalnya ada orang baru, nih golongan darah A ini udah mulai muncul di kepalanya. Siapa dia? Mau ngapain dia? Gitu ya. Makanya ketika dia respon awal pada saat ditawarin HNI, golongan darah A ini kadang nggak langsung ikut HNI. Dia pikir dulu, siapa dia? Ngapain nawarin HNI? Seperti apa gitu. Itu golongan darah A. Golongan darah B itu apa-apa perlu bukti. Nah, itu dia. Ya. Yang golongan darah AB itu apa-apanya perlu bukti ya. Jadi baru percaya kalau udah ada buktinya. Gitu. Boleh juga nih nanti kan kalau nanya ke calon prospek kita kan nanya, "Pak, golongan darahnya apa, Pak?" Nah, kalau A apa-apanya dipikirkan, maka ya udah ngomongnya yang sederhana aja dulu gitu ya. Masukin dulu poin kepada apa yang menjadi kesukaan dia. Supaya apa? Supaya ngeklik dulu di awal baru dia nggak mikir macam-macam gitu. Kalau golongan darah AB ya, AB itu apa-apa perlu bukti kalau AB. Jadi memang perlu kasih buktinya nih. Lihat ada saudara saya dia menggunakan HNI, mungkin ada sembuhnya atau mungkin dia jadi hidup lebih sehat atau ada manfaat kegunaan dari ini dan itu bisa di HNI gitu. Itu kira-kira gambarnya ya. Kalau golongan darah B itu apa-apanya dibayangin, diimajinasikan. Nah, itu deh kira-kira gambarannya ya. Jadi orang-orang B ini kadang suka kepalanya nih ya kemana-mana nih gitu. Wah, ting gitu ya. Kebayangin ini, ngebayangin itu jauh ke depan ya. Oke. Kadang juga suka nggak ikut aturannya yang pasti gitu. Pengennya agak sedikit bebas. Itu golongan darah B. Kalau golongan darahnya O atau 0, itulah golongan darah sejatinya orang MLM kayaknya ya di awal ya. Karena dia fokusnya pada orang gitu. SKS dia nih kadang nih dia. Gampang banget dekat dengan orang gitu ya. Orang baru diajak ngobrol, orang siapa diajak ngobrol, itu kayak gambaran. Nah, itu gambaran kalau di golongan darah ya. Tapi ini adalah golongan darah ini pada konteks secara strata genetik, dia itu spontanitas aja. Spontanitas itu artinya cuma ketika di awal aja gitu. Nggak menjadi utuh dia karena nanti itu dia akan balik kepada gendernya, akan balik kepada konsep genetik, potensi genetik CV-nya gitu, kira-kira gambarnya gitu ya. Jadi cuma spontanitas di awal. Tapi boleh juga sebagai bahan rekrutmen kita kepada prospek-prospek baru kita gitu ya. Itu bisa kita gunakan golongan darah ini. Atau kita juga pada tim kita. Ya, golongan darah apa yang perlu kita perlu ketahui gitu ya. Supaya kita bisa melakukan treatment untuk mendevelop dia gitu. Apa yang dia sukai di awal gitu ya. Oke, itu kira-kira gambarannya. Nah, next. Ini saya mau kasih yang sedikit lebih spesifik terkait dengan yang gender intelijen yang di awal, beda laki dan perempuan. Ya. Jadi calon mitra kita itu atau tim kita gitu ya, calon mitra atau tim kita, kalau dia laki-laki itu dia lebih menyukai kepada yang sifatnya individu atau small group. Jadi nggak terlalu banyak nih. Jadi ibaratnya kayak meeting-meeting khusus itu senang pada laki-laki itu ya, individu atau small group. Jadi nggak yang rame banyak gitu ya. Kenapa? Karena dia perlu fokus. Kepalanya perlu fokus ya. Jadi kalau
bapak dan ibu lihat di gambar, si gambar laki-lakinya, itu di atasnya ada kotak-kotak. Ya, kotak bola, kotak politik, kotak mainan, sekolah. Kenapa? Karena pada laki-laki itu dia cuma akan merespon semua itu satu persatu. Jangan jadikan banyak hal diobrolinya dalam satu waktu. Pusing kepala dia. Coba aja tanya pada suaminya. Ya, senangnya mana? Gitu. Kenapa? Karena pada saat misalnya suami pulang, tiba-tiba si istri baru aja pulang langsung dia ocehin gitu ya. Banyak hal. Pak, ini gimana Pak? Ah, pusing kepala tuh ya suaminya ya. Gitu. Jadi berikan satu bahasan itu satu-satu gitu ya. Kalau ngomongin tentang Haini aja dulu. Ngomongin bola aja gitu. Ngomongin tentang keuangan keluarga. Jadi biarkan si kotaknya berubah-ubah nih. Gitu, satu persatu gitu. Kenapa? Karena jembatan antara belahan kiri dan kanan, hemisfer kiri dan kanan pada otaknya itu kecil. Jadi nggak bisa ngobrolin banyak hal dalam satu waktu gitu. Oleh karenanya seperti itu, makanya bicara tentang pada prospek mitra kita kalau dia laki-laki atau dia adalah tim kita pada laki-laki, maka dia menyukai dengan sifat bicara pun ngobrolnya dalam konteks secara individu atau small group. Fokusnya apa? Bicaranya pada produk, ya, sistem, peluang, bisnis, gitu, dan kepemimpinan atau kekuasaan. Karena laki-laki itu, ya, dalam ayat Quran Allah katakan arijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam konteks secara manajemen, bicara tentang gender, man as a leader, woman as a manager. Jadi pemimpin itu ya laki-laki gitu. Sesuai dengan fitrahnya dia adalah dia berkuasa. Dia laki-laki. Makanya ketika ada laki-laki yang kemudian dia dijatuhkan marwahnya dia di dalam keluarga, ya di dalam rumah tangga oleh istrinya, maka udah mulai nggak benar itu proses bagaimana berumah tangganya. Gitu. Kenapa? Karena dia didudukan dia sebagai seorang pemimpin. Bagaimanapun lemahnya dia, tetap dia adalah pemimpinnya. Nah, dia senang kalau udah bicara tentang kepemimpinan berkuasa gitu dalam bisnis ini. Pada perempuan bisa bisa berbicara banyak hal dalam satu waktu. Makanya kalau ngobrolin tentang HNI di komunitas perempuan itu senang kalau udah pada ngumpul-ngumpul gitu. Ngomonginnya macam-macam gitu. Ngomongin ini, ngomongin itu ya. Iya jangan tadi aku barusan ini dia. Oh ya aku beda bisnis HNI loh. Oh ya bisnis terus macamin. Ngomongin mobil lah, ngomongin arisan lah, wah itu banyak hal dan seterusnya. Makanya perempuan itu kalau dia lagi ada masalah pun dia senangnya ngomong, curhat, ya cerita supaya apa? Supaya lega. Dia udah ceritain semua. Beda sama laki-laki, kalau dia punya masalah dia diam. Gitu. Dia lebih sibuk pada dirinya, dia menyelesaikan masalahnya. Itu kira-kira gambarannya. Nah, kalau pada perempuan fokus pada hubungan emosi. Ya, cerita-cerita sukses, ngobrol-ngobrol, si itu udah sukses loh di HNI gini. Wah, seneng tuh deh. Terus toko-toko favoritnya, misalnya yang dijadikan obrolan, lalu ada diskon-diskon, seneng banget gitu. Coba deh, suka ngelihat nggak nih kalau para suami lagi dampingin istrinya ke mall gitu kan? Padahal kita cuma mau beli kita cuma mau beli sepatu misalnya, ya kan? Mau beli sepatu. Apa ya? Kalau laki-laki gimana kalau mau beli sepatu? Kan masuk ke mall langsung menuju toko yang menjual sepatu yang mau kita inginkan, kan gitu ya? Tapi kalau pada perempuan gimana? Nah, kan muter dulu kan dia. Lantai 1 diputerin dulu, gitu ngeliat dulu, ya kan? Dia padahal toko sepatunya ada di lantai 1, tapi dia nggak langsung ke toko sepatu, dia naik dulu lantai 2, diputerin dulu lantai 2, gitu kan, cari info tentang diskon dan sebagainya. Kenapa? Karena info diskon itu penting buat perempuan supaya apa? Supaya ada bahan obrolan. Nah, itu dia. Nah, apalagi kalau ngomongin terkait dengan masalah bisnis di HNI, kayak itu dia ya. Makanya kenapa diskon itu saya masukin di situ. Nah, di samping itu secara tipologi ya fungsional tubuh, maka ada perbedaan sedikit antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada laki-laki, mata yang berfungsi dengan baik adalah di sebelah kiri saja. Matanya nih. Makanya kalau laki-laki ngelihat sesuatu itu fokus. Ya, nggak kemana-mana, dia fokus ke depan. Jadi kalau mau ngeliat ke kiri, berarti dia memalingkan wajahnya ke kiri. Kalau ngeliat ke kanan, memalingkan wajahnya ke kanan. Makanya banyak ada satu iklan tuh bahkan di Eropa itu di Eropa itu di Inggris, bagaimana banyak laki-laki itu pada akhirnya terjadi kecelakaan gara-gara ngelihat perempuan cantik lewat di samping kiri gitu. Meleng dia gitu. Nah, kalau pada perempuan matanya dua-duanya berfungsi dengan baik. Dilihatnya wide angle dia, membesar gitu. Jadi memperhatikan sesuatu tuh dalam keadaan yang utuh gitu ya, wide angle. Dengan demikian juga kita perlu membahas bahwa ada satu yang kita sebut dengan kromosom X. Ya, kita tahu bahwa laki-laki itu kan XY kromosomnya. Sedangkan kromosom warna itu ada di X. Jadi kalau laki-laki itu dia kadang cenderung buta warna,
suka kadang nggak matching pakai baju dan celananya, atau warnanya nggak pas sama istrinya, kira-kira gitu ya. Itu karena memang kromosomnya cuma satu X-nya aja gitu. Nah, kalau pada perempuan, kromosom warna itu luar biasa. Coba aja pada tanya kepada ibu-ibu di sini atau rekan-rekan perempuan di sini. Kalau bicara tentang warna, warna merah ada berapa juta warna, Bu? Ya kan? Merahnya ada merah jambu, merah delima, merah apa lagi. Kalau laki-laki simple, merah ya merah udah simple gitu ya. Gitu kira-kira gambarannya. Nah, itu pada mata. Pada telinga, laki-laki yang secara tipologi pendengaran hanya satu yang berfungsi dengan baik sebelah kanan saja. Makanya kalau pada laki-laki harus fokus. Itu yang saya bilang tadi, kenapa dia lebih menyukai, lebih konsentrasi, lebih fokus pada konsep ngobrolnya secara individu atau small group. Kenapa? Karena inputnya cuma satu, sebelah kanan. Pernah nggak, Bu, ngerasain ketika ngomong sama suaminya lagi main handphone atau lagi nonton TV, ya. Kira-kira ketika kita udah ngomong selesai, suaminya ngedengerin apa enggak, kira-kira gitu gambarannya, kan gitu. Ya, ini sesuatu catatan secara genetik ini. Kenapa? Karena inputnya cuma satu gitu. Jadi harus benar-benar laki-laki itu benar-benar ngelihat kita gitu ya, benar-benar ngelihat kita supaya dia benar-benar ngedengerin gitu. Nah, kalau pada perempuan, dua-duanya berfungsi dengan baik sehingga ketika satu dia lagi ngobrol pun masih ada satu telinganya dengerin kita. Nah, makanya hati-hati tuh para bapak gitu ya. Kalau kelihatannya istri kita lagi ngobrol sama orang lain gitu ya, sama temannya, terus kita ngomongin istri kita, itu kedengeran tahu Pak gitu. Jadi hati-hati aja gitu. Dan tiba-tiba ternyata istri kita nanya, tadi ngomongin aku ya, ngomongin repot kan. Ini rahasianya di situ. Gitu. Dan banyak hal lain lagi. Itu bisa kita bahas seharian ngomong tentang masalah ini. Oke, nah poin yang kemudian mau saya sampaikan terkait dengan karakter, kalau tadi laki dan perempuan gampang ya, artinya kita bisa memahami langsung secara langsung, kita bisa lihat atau bisa gunakan, golongan darah juga bisa kita tanya. Nah, cuman kalau konsepnya Stephen, ini perlu dites memang. Perlu ada alat tesnya untuk mempunyai akurasi yang sangat tinggi, ya, dengan menggunakan fingerprint. Nah, yang mau saya sampaikan adalah dalam konsep Stephen ini bicara tentang fokus pada dan cenderung pada, gitu ya. Apa itu? Nah, saya sudah mencoba menggali terus nih. Materinya terus saya update gitu ya. Kalau pada prospek, ya, kalau dia tipenya sensing, maka fokus pada obrolannya tentang volume bonus. Bonusnya akan dapat segini, volume nih meningkat nih. Wah, semakin banyak, semakin jaringannya besar, semakin banyak dapetin bonusnya. Akhirnya gitu kabarnya. Produknya semakin banyak dijual, semakin banyak bonusnya. Kalau thinking, otaknya terstruktur dia. Yang dia kemudian fokuskan adalah kepada rapihnya sistem. Kalau pada intuiting, saya harus jelasin dulu satu persatu sedikit tentang karakter ini masing-masing ya. Sensing itu adalah salah satu tipe di Stephen yang dia mempunyai kecenderungan atau dominannya itu kepada orangnya detail dan kuat di memori. Dia orangnya gesit, aktif gitu ya. Itu orang sensing. Nah, karena jiwanya adalah jiwa dagang ya, otot ya, maka dia akan kemudian benar-benar head to head nih. Benar-benar secara tradisional style gitu ya. Dia mencoba untuk kemudian berdagang dari satu tempat yang lain, tempat lain gitu ya. Untuk apa? Untuk fokusnya adalah kepada menaikkan leverage bonusnya gitu. Jadi kalau semakin banyak keuntungan, semakin senang dia. Nah, kalau thinking, dia orang yang analitis. Dia pintar, analitis, dan strategik orangnya. Makanya cara dia dalam membangun jaringan, itu dengan memerapikan sistem. Jadi sistemnya dirapihin. Dia menempatkan orang itu pada porsi yang tepat gitu. Supaya apa? Supaya kemudian bisa dibuat menjadi satu kerajaan, satu dinasti gitu bahasanya ya. Nah, atau dibangun satu sistem tersendiri gitu kira-kira. Nah, seperti saya tipenya thinking, extrovert saya. Maka di kepala saya waktu saya mencoba ribuan DH ini adalah saya mau bangun sistem gitu. Di mana sistemnya itu saya attachment Stephen di sana pada semua jaringan saya gitu ya. Supaya saya bisa kemudian cara komunikasi saya tepat gitu. Nah, nanti saya cerita sedikit, ini ada sebelah kiri itu salah satu downline saya. Beliau tipenya insting ya, namanya Bu Aurea M. Asegaf. Belum lama beliau meninggal. Ketika awal pertama kali saya rekrut dia tipe insting, maka yang saya fokuskan adalah multi kebermanfaatan. Fokus saya adalah pada multi kebermanfaatan, bahwa ini adalah produk muslim, saatnya hijab produk, saatnya kita menggunakan produk asli Indonesia, produk muslim, gitu kira-kira gambarnya. Dan itu terbangun banget.
sisi spiritnya dia dalam menjalankan Stephen. Sehingga pada saat dia sudah jadi member, dia melakukan yang namanya perannya adalah altruistik. Altruistik ini rela berkorban. Wah, dia itu kalau kita ngedengerin ceritanya, mungkin saya tidak langsung secara detail ya. Tapi ada King Agus di sini yang mungkin bisa cerita historinya. Ada Pak Haji Awang juga yang kita kadang juga semuanya digangguin nih leader-leadernya gitu ya. Dia minta di support ini, support itu gitu kan. Dan dia bangun jaringan dan dalam 2 bulan level dia sudah senior manager. Dan sudah merekrut kurang lebih sekitar 150 orang. Ini hebatnya orang insting. Ketika dia sudah tracknya udah on the track gitu ya, dia peran berkorbannya udah luar biasa gitu. Nah kemudian itu yang mau saya kasih gambaran. Nah kalau saya balik kepada Intuiting tadi, kalau Intuiting ini orangnya memang dia jago di inovasi, jadi cara sudut pandangnya itu jauh ke depan. Maka fokusnya pada dia adalah profit bisnis. Kita bangun tuh mekanisme bisnisnya gitu. Kenapa? Karena nanti setelah dia cenderung setelah member, maka kebanyakan orang Intuiting ini fokus kepada hal yang besar. Ya. Seperti misalnya dia bangun tokonya, dia SC-nya kah, DC-nya dan sebagainya gitu. Dan itu kejadian gitu. Sedangkan kalau sensing tadi fokus pada prospek, cenderung pada apa setelah jadi member? Dia jualan produk. Jadi produknya ada yang diunggulkan sama dia, gitu ya. Dan itu akan dikisahkan, diceritakan pengalaman produk yang hebat ini kepada siapa saja, gitu. Supaya tertarik. Nah, kalau pada thinking rapinya sistem dan terbangun sistemnya, gitu. Ya, makanya nanti ada namanya sistem sirkulasi di Stephen itu. Siapa mentornya siapa, gitu ya. Siapa partnernya siapa, siapa coachnya siapa, gitu. Supaya apa? Terbangun nanti energi sirkulasinya, gitu. Nah, kemudian kalau pada feeling fokus pada testimoni tokoh, testimoni cerita-cerita gitu ya. Wah, jadi kalau udah muncul tuh ustadz-ustadz tuh, ya yang memberikan testimoni. Ada Ustadz Abdul Somad, ya kan, yang memberikan testimoni terkait dengan minyak HNI kita, gitu ya. Kemudian ada berapa yang lain juga yang tentang kopi dan sebagainya. Itu testimoni tokoh tuh. Nah, tapi ketika dia sudah jadi member, fokusnya adalah pada pembinaan jaringan. Makanya kita perlu support dia. Nah, salah satunya adalah yang saya merasakan sendiri adalah King Agus. King Agus ini beliau tipenya adalah feeling, extrovert. Nah, beliau adalah leader saya dan beliau adalah mentor saya. Beliau fokus pada bagaimana membina kami ya, membina saya dengan juga membina yang lain gitu. Nah, pada terakhir adalah insting tadi yang saya ceritakan, multi kebermanfaatan fokusnya dan cenderung pada setelah jadi member dia adalah peran altruistik. Nah, ini memang perlu pendekatan tes secara akurat gitu ya, karena alat tes yang lain entah dengan cara apapun itu pertama selain kemudian menyalahi tools yang ada kemudian menjadi tidak berkah, yang ketiga keakurasiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kecuali hanya dengan saat ini dengan menggunakan fingerprint. Itu kira-kira gambarannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun proses kita mengenali karakter orang gitu ya. Yang saya kemudian sampaikan ini ada 2 pendekatan, baik bisa secara langsung ya, kasat mata kita lihat dia laki atau perempuan, atau kita bisa menggali sedikit dengan golongan darah, atau tadi kita perlu kemudian sumber pengetahuan yang lebih lanjut, yaitu bisa dengan alat tes, bisa dengan konsep Stephen ini. Kalau di jaringan saya hampir semua sudah tes Stephen, karena itu adalah salah satu syarat untuk saya membangun sistem di HNI genetik ini, gitu ya. Itu kira-kira gambarannya. Saya kembalikan dulu kepada King Agus untuk mungkin bisa kita tanya jawab untuk menambah khazanah keilmuan kita di kesempatan malam hari ini. Kepada King Agus saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Solver. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa ini. Menarik ya. Karena kita bersentuhan dengan manusia, maka kita perlu mengenal manusia. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya tentang ilmu ini nih kepada Solver, saya persilakan mau ditulis di chat boleh, mau langsung bicara juga boleh, silakan. Mumpung ada ahlinya di depan kita ini. Jarang-jarang Solver ngisi nih. Untuk HNI insya Allah lah. Apalagi ini HNI Al-Falah ya? King Agus ya? Yes. Masya Allah. Ya.
Saya bersyukur sekali bisa jadi bagian HNI Alfa lah bersama Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah. Luar biasa. Alfa itu kan kemenangan ya. Mudah-mudahan kita jadi pemenang semua, insya Allah. Silakan Ibu Raharti menanya nih. Ibu Raharti dari Timika nih, Solver. Masya Allah. Timika ini, aduh, saya lagi cari tim di Timika nih sebenarnya untuk HNI ini. Belum ada tim saya nih Timika nih. Pak Sumedi Iya, dari Bu Brunei. Raharti. Bu, Pak siapa? Pak Sumedi dari Brunei. Oh, Masya Allah, Pak Sumedi. Oh, Alhamdulillah. Pak Sumedi, salam silaturahim Pak Sumedi. Brunei juga belum ada tim kami. Saya baru ada di Malaysia, Singapura, sama Thailand Selatan. Itu tim kita untuk ngebangun. Jadi Pak Narong Hasani Thailand Selatan itu salah satu tim Steven saya itu. Bergabung bersama kami di Steven Singapura. Di Singapura kami bangun bersama dengan Madani Institute dengan Ustadz Ja'far di sana. Itu salah satu tim Steven kita. Insya Allah. Iya. Silakan Brunei, mungkin Bu Raharti atau Pak Sumedi atau ada Bu dari sini dari Pontianak ini ya. Pontianak, Masya Allah. Ini orang-orang hebat semua ya, Masya Allah. Masya Allah. Udah, dan Alhamdulillah udah pada jadi leader semua ya, King ya? Nah, insya Sini, Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan Insya Allah. Bapak Ibu silakan. Ada, ini biasanya Pak Henda, seringannya Pak Henda nih. Oh, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Pak Henda nih dari Duren Sawit. Ada Teh Gita dari Bandung nih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Teh Gita. Gimana? Saya nyimak aja dulu belajar. Siap, siap. Mau sharing-sharing mungkin Teh Gita atau yang lain silakan. Ada Mbak Ira nih dari Cipayung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya dong Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Hayu ya? Iya. Betul ya? Baik, Alhamdulillah. Bu Hayu dari mana, Bu? Dari Gunung Putri Bogor Pak. Oh, Gunung Putri Bogor. Baik. Kayak jauh ya. Saya di Bekasi, Bu. Jati Asih. Iya. Baik, silakan. Untuk karakter ya Pak. Belakangan itu tadinya awalnya tuh ini kata Bapak anak laki-laki itu cenderung ke anak perempuan, anak laki-laki cenderung ke orang tua yang ibu gitu ya Pak ya. Kebetulan itu saya kok nggak begitu klik gitu ya dengan anak laki-laki itu. Apakah dia jadi sering-sering debatnya gitu. Oke. Iya, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Hayu. Nah, ini memang ngebedahnya perlu ada beberapa, ya di bedahnya ini perlu ada beberapa poin ya. Kalau dalam konsep secara gender, memang secara umum itu begitu. Anak laki-laki dia dekat dengan ibunya, anak perempuan dekat dengan ayahnya. Itu secara umum. Namun secara konteks, secara genetik lebih lanjut, nanti kalau kita di Steven itu kita bisa lihat Bu, ada namanya sirkulasi nantinya. Misalnya gini, anaknya ini tipenya adalah yang bisa jadi menaklukkan orang tuanya. Itu ada nanti bahasa itu. Bahasan itu tuh ada. Artinya jadi pada akhirnya anaknya ini punya hubungan yang kurang harmonis nih gitu dengan ibunya. Kenapa? Karena secara genetikanya, secara Stevennya itu dia ada sedikit berbeda dia. Jadi secara pola sirkulasi itu dia menaklukkan. Jadi ada yang mendukung dan ada yang menaklukkan. Gitu kira-kira gambarannya, Bu. Misalnya contoh gini deh. Ibunya intuiting misalnya. Terus anaknya sensing. Ini dia udah bertolak belakang nih, bagikan bumi dengan langit gitu. Nah, ini makanya nanti ada kalau di Steven, kalau nanti berkesempatan bulan November itu ikut, saya jelasin sedikit tuh tentang bahasan itu, tentang sirkulasi. Jadi nanti kita bisa tahu kira-kira pola kita baiknya kayak gimana gitu supaya bisa menghadapi anak kita gitu ya. Karena sebenarnya begini Bapak dan Ibu sekalian, kami menganut satu prinsip bahwa tidak ada anak yang bermasalah.
Tidak betul. ada anak yang nakal, itu tidak ada. Ya. Yang ada hanyalah kita belum menemukan cara yang tepat aja untuk ngedidik dia gimana gitu. Belum kita bisa hadirkan lingkungan habitatnya sesuai dengan mereka gitu. Karena kalau nggak tepat lingkungan habitatnya sesuai dengan mereka, misalnya bicara gini, cara komunikasi kita, cara mendevelopnya, cara mengembangkan pribadinya gitu ya, nggak tepat, maka yang ada dia akhirnya bermasalah gitu. Karena ini saya terapkan di keluarga saya gitu, saya terapkan juga pada keluarga besar saya. Steven ini itu worth it sampai hari ini. Jadi saya kalau sama anak tuh simple aja udah. Yang anak pertama tipenya ini, anak kedua tipenya ini, anak ketiga tipenya ini, beda-beda nih. Gampang banget itu saya gitu. Karena kan nanti kalau bicara bisnis, Bu, pertaruhannya adalah tentang sebenarnya bagaimana kita. Kenapa pertaruhannya ada di kita? Jangan sampai bisnis kita sukses, keluarga kita berantakan, ini nggak boleh. Gitu. Ya, dalam bisnis itu, bisnisnya sukses, keluarganya sukses, itu penting. Nah, gimana caranya kita bisa mengelola keluarga? Nah, di sini ada tools-nya gitu. Yang bisa jadi ini adalah memudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana pada akhirnya kita mengetahui. Gitu. Itu gambarnya Bu Hayu, insya Allah. Mudah-mudahan saya masih ada di grup di ABC, kita bisa banyak nanti diskusi lebih lanjut. Intinya memang kalau tadi simpelnya pada anak laki-laki nggak dekat sama ibu, kira-kira ibu perlu sejenak agak sedikit meredam nih, gitu ya. Bukan mengalah, hanya meredam, melihat kira-kira nih anak kita yang laki-laki ini kayak gimana karakternya. Nah, itu dia. Syukur-syukur kalau kita bisa menggunakan alat tes itu lebih mudah nantinya. Ibu dengan anaknya dites, nanti bisa ketahuan nih cara bagaimana berkomunikasinya gitu. Iya, oh gitu Dan itu ya. bisa menemukan apa namanya yang selama ini menjadi kendalanya apa gitu. Karena saya pernah dapetin case-nya suami istri begitu, berantem gitu ya. Ketika Iya. dites suaminya sama istrinya, pada saat saya jelasin cara genetikanya, karakternya, kata suaminya, wah ini istri saya banget gitu. Waktu saya jelasin tentang istrinya. Saya jelasin tentang suaminya, kata istrinya, ini suami saya banget Pak. Kok bisa tahu ya? Gitu. Padahal kita nggak pernah ketemu kan. Ini kan biar tidak ada dusta di antara kita nih. Gitu. Akhirnya kita coba satukan lagi, ya kan. Pahami di antara keduanya. Oh karakternya suami begini, karakter istri begini, cara komunikasinya begini. Sampai pada tingkat bahasa cintanya beda. Gitu. Jadi kalau Dr. Gary Chapman itu di Amerika, itu dia merumuskan ada 5 bahasa cinta. Dan 5 bahasa cinta ini pas banget sama 5-nya Steven. Kalau orang sensing, dia senang kalau dikasih hadiah. Orang thinking, dia dilayani. Orang intuiting, quality time, waktu yang berkualitas. Orang feeling, kata-kata, pujian. Ya, kata-kata cinta, romantisme, pujian. Gitu. Insting itu physical touch, dengan sentuhan. Dibelai rambutnya, ditepuk-tepuk pundaknya, mainan sama dia, berantem-beranteman. Senang tuh. Nah, itu bahasa cintanya beda-beda gitu. Kalau kita ketahui, ya lebih mudah gitu. Insya Allah ya. Baik, ada dari Bu Yanti, mohon maaf diulang kalau kata kuncinya buat golongan darah B dan golongan darah B. Oke, buat golongan darah B, kata kuncinya apa-apa dibayangin, dibayangkan, atau diimajinasikan gitu ya. Jadi kadang kepalanya sudah membayangkan sesuatu nih, ada orang ngomong, udah langsung lompat kemana dia, ngebayangin seperti apa, bagaimana gitu ya. Dan kecenderungannya ingin bebas, B itu bebas juga. Kadang suka nggak mau ikut sedikit aturan. Golongan darah AB itu apa-apanya perlu bukti. Jadi sesuatu itu perlu bukti. Gitu. Itu dalam konsepnya, insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke King Agus. Baik, Solver. Oke, sepertinya ini kita juga mau dengar nih, gitu kan, ilmu dari sesi kedua dari Pak Dedi, ya, luar biasa ini. Beliau ini intuiting tipenya ya, luar biasa. Pak Dedi nih, Pak Dedi intuiting, introvert. Nah, insya Allah, beliau satu juga yang diamanahkan untuk pegang apa namanya BC ya? Yes. Ya, BC kan? Nah, itu dia. Betul. Dan kalau Pak Haji Bagus Hernowo, beliau tipenya insting gitu ya. Sama Pak Agung Yulianto juga insting juga, itu yang sudah kami tes di Steven-nya. Jadi kita bisa tahu nih record-nya dia seperti apa kan, multi kebermanfaatan gitu kan. Kemudian peran secara altruistiknya luar biasa, beliau menjadi leader-leader di awal yang benar-benar ngebangun HNI gitu ya, HNI di Indonesia gitu, dengan firasat bisnisnya. Nah, itu nanti kita bahas di November insya Allah. Iya. Baik, saya kembalikan ke King Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada